Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali dalam acara podcast Dokter Kita Rumah Sakit Tebet. Saya Dr. Stefani sebagai host pada podcast hari ini kedatangan tamu yang pastinya sudah ada yang kenal. Siapakah beliau? Mari kita sambut Dr. Sumarwoto, spesialis anak Mars. Terima kasih Dr. Stefani, selamat pagi Dr. Felisa. Saya Dr. Sumarwoto, pertama kali mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk berbicara dalam suatu acara podcast Rumah Sakit Tebet. Saya Dr. Sumarwoto, SPA, dokter spesialis anak. Saya bekerja di Rumah Sakit Tebet. Dan pada saat ini saya sedang diundang Dr. Stefani untuk berbicara mengenai masalah kesehatan yang sedang ngetren topik pada pagi hari ini. Oke, langsung aja nih dok. Apa sih yang mau kita diskusikan pada pagi hari ini dokter? Baik, ya kebetulan beberapa hari ke depan ini tanggal 25 Januari kita akan memperingati Hari Gizi Nasional. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu apa itu Hari Gizi Nasional dan kapan itu Hari Gizi Nasional. Mungkin saya jelaskan sejarah mulai munculnya atau ide untuk memperingati Hari Gizi Nasional. Kita mulai tahun-tahun 1950, waktu itu Menteri Kesehatan yang saat itu Dr. J. Leimena, dia mempunyai ide untuk membuat suatu yang disebut sebagai lembaga makanan rakyat. Jadi waktu itu belum ada suatu lembaga atau direktorat di Kementerian Kesehatan yang khusus menangani makanan rakyat. Dan Menteri Kesehatan waktu itu mempercayakan tugas ini kepada, waktu itu ada tokoh senior kita namanya Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Beliau adalah ahli gizi dan beliau diberi kepercayaan untuk memimpin lembaga makanan rakyat. Nah, lembaga makanan rakyat itu dalam perkembangannya pada tanggal 25 Januari 1950 beliau mendirikan sekolah juru penerang. Mungkin barangkali kita berpikir kenapa ada juru penerang. Jadi pada waktu itu memang untuk memberikan suatu informasi ke masyarakat belum segampang sekarang. Jadi mungkin sekarang ada medsos, ada ini, ada itu, sehingga orang ngomong seperti ini langsung dalam waktu sekejap udah nyebar ke masyarakat. Jadi waktu itu belum ada, mungkin yang ada radio, sehingga waktu pemerintah membuat namanya juru penerang. Juru penerang itu tugasnya nanti dia disekolahin, dididik mengenai gizi makanan rakyat. Terus dapat tugas ke provinsi, ke kabupaten, ke kecamatan untuk menyebarluaskan mengenai gizi. Berarti memang sudah ada sejak lama sekali ya dok ya, dari tahun 1950 itu ya dok ya. Perkembangan lembaga makanan rakyat ini menjadi direktorat gizi masyarakat. Oke dok. Kalau dalam konteks kekinian nih dok, kira-kira di mana peran kita dalam memperingati Hari Gizi Nasional dokter? Ya, jadi memang tujuan kita membuat atau memperingati Hari Gizi Nasional itu untuk meningkatkan komitmen, meningkatkan kesadaran semua pihak. Jadi masalah gizi bukan masalah dokter, perawat, tenaga kesehatan dan ibu-ibu rumah tangga, tapi kalau bisa semua komponen ya pemerintahan, pamong desa, dari mulai kepala desa, camat, lurah, seperti itu ikut berperan untuk meningkatkan bagaimana kita meningkatkan gizi masyarakat. Kalau dulu nih dok, kita ada moto 4 sehat 5 sempurna. Ya. Kalau sekarang gizi seimbang ya dok, sama ada pilar ya. Pada zaman itu mungkin kondisi kita ekonominya belum sebagus sekarang, sehingga waktu itu pemerintah melakukan suatu moto yang gampang dihafal. Sehingga masih ingat kita dulu zaman sekolah ngapalnya bangun tidur langsung ingat 4 sehat 5 sempurna. Tapi sejak tahun-tahun 2000-an kemari moto atau konsep seperti itu sudah dirubah, itu disempurnakan sehingga menjadi gizi seimbang dengan 4 pilarnya. Oke dok. Kemudian ada nih dok istilah periode kehidupan 1000 hari pertama dok. Ya. Dan ini juga disebut sebagai periode emas. Mungkin bisa dokter jelaskan dok? Baik. Ya, memang kita kan suka membuat angka-angka dengan angka 1000, 2000, sehingga kita menggunakan angka 1000 hari
itu asalnya adalah kita anggap bahwa seorang bayi itu dikandung dalam perut ibu selama 9 bulan. 9 bulan itu kalikan 30 sampai dengan 270 hari. Dan kita periode anak-anak yang perlu penanganan yang sempurna itu 2 tahun. Jadi 2 kali 360 hari sampai dengan 735. Jadi 270 ditambah 735 sampai dengan 1000. Sehingga 1000 hari. Jadi hari itu diperoleh dari sejak bayi dalam kandungan sampai 2 tahun. Ini masa-masa yang vulnerable, ada masa yang kita harus anggap pakai emas, jangan sampai ini hilang, jangan sampai loss, supaya anak-anak kita jadi tumbuh kembang dari awal yang baik. Baik dokter. Terus dokter, mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk mengukur nih, misalnya kita tahu dia gizi buruk atau gizi baik atau gizi kurang, itu bagaimana dokter? Ya, terima kasih Dr. Fanny. Ya, pada dasarnya kalau kita mengerjakan masalah gizi itu mungkin kita melihat outputnya, melihat keluarannya. Misalnya, oh anak ini gampangannya kalau di masyarakat kita, oh sehat, jadi kok tahu sehat, gemuk sih dia. Atau kalau tidak sehat, oh kurus ini ya. Misalnya kita menentukan gemuk dan kurus itu sebenarnya jangan melihat pembanding di teman. Seringkali ibu kita melihat kok tetangga saya anaknya gemuk, kok anak saya kurus, jadi anak saya nggak sehat. Kok jangan. Yang bagus adalah kita membandingkan dengan berat badan dan tinggi badan. Jadi otomatis kita memerlukan alat pengukur tinggi badan dan berat badan. Dan itu saya kira mudah, dan sekarang banyak fasilitas kesehatan di puskesmas atau kalau di RT RW ada namanya posyandu, pemeriksaan balita, pemeriksaan bawah 3 bulan, mengukur berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala. Berarti memang sangat penting ya dok ya, untuk ibu-ibu di luar sana, untuk anaknya mungkin tiap bulan harus diukur tinggi badannya, berat badannya, supaya bisa terpantau untuk tumbuh kembang anaknya ya dok ya. Itu yang kita inginkan dari dengan memperingati Hari Gizi Nasional. Mohon kalau kita punya anak-anak, waktunya ada, waktunya diperlukan untuk mengukur berat badan, tinggi badan, syukur lingkaran kepala. Nah nanti kalau dari situ kita bandingkan, jadi kita nggak usah menghitung-hitung, oh kalau umur sekian dikalikan sekian ditambah sekian dapat berat yang ideal, nggak usah, karena kita hampir di puskesmas atau posyandu itu ada namanya buku, kalau dulu namanya kartu menuju sehat KMS, itu kurva berat badan dibanding umur, berat badan tinggi badan dibanding umur, berat badan dibanding tinggi badan. Itu ada versi KMS versi Indonesia dalam negeri, ada juga yang versi WHO CDC. Jadi WHO membuat suatu kurva yang dipakai bisa di seluruh dunia, mulai dari orang kita, orang Asia, orang kulit hitam, negro, orang Eropa, Kaukasoid, orang Cina, bisa dipakai semuanya. Jadi lebih mudah sekarang itu. Baik dokter. Kemudian dok, ada nih istilah stunting sama wasting nih dok, mungkin bisa dijelaskan dokter? Ya baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita masuk ke dalam dunia berat badan, dunia gizi, ada beberapa istilah. Jadi pada dasarnya istilah-istilah itu mengacu pada berat badan dan tinggi badan. Mungkin saya katakan aja, kalau di bahasa Indonesia ada kriteria, kalau kita lihat berat itu, oh anaknya sangat kurus, oh anaknya kurus, oh anaknya normal, oh anaknya tinggi. Nah ini apa ukurannya? Oh tinggi badan, ternyata tinggi badan dibandingkan dengan umur dan standar. Berarti berat yang, oh anak saya itu kecil, anak saya itu pendek, oh anak saya itu normal, anak saya tinggi, itu adalah tinggi sama tadi, tinggi. Nah tinggi badan dibandingkan dengan umur, yang sekarang lagi populer itu ada istilah wasting, kurus, atau yang populer sekarang stunting. Stunting itu posisi anak yang pendek. Dan sekarang lagi populer sehingga bisa membandingkan tinggi badan dibanding dengan umur. Itu ada kurva-kurvanya, kalau di tengah itu normal, itu 0, kalau di bawah itu ada SD, standar deviasi ada -1,
-2, -3. Nah, kita anggap kalau anak dengan tinggi badan kurang dari -2 SD dan umur sudah 2 tahun, maka kita sebut sebagai stunting. Oke, mungkin dok kalau misalnya pada pasien gizi buruk ini dok, mungkin apa yang bisa kita cegah nih dok? Ya, ya, ya pada dasarnya masalah gizi itu memang itu problem negara kita, negara berkembang. Jadi misalnya problematik itu bisa kurang gizi, yang paling negara kita yang paling banyak kurang gizi, ada yang cukup gizi dan ada sedikit kelebihan gizi. Jadi sekarang kita sudah mulai banyak negara yang berkembang, tapi ada yang mampu sehingga anak-anak kita itu beratnya melebihi yang seharusnya yang disebut kelebihan gizi. Tapi umumnya orang-orang kita, anak-anak kita masih termasuk golongan yang kurang gizinya. Nah, jadi sebenarnya kurang gizi itu bukan hanya semata-mata faktor maaf ekonomi, kemiskinan, kekurangan belanja, bukan. Kebanyakan itu nomor satu iya, tapi ada faktor lain yang mengenai pengetahuan. Banyak pengetahuan kita ibu-ibu yang di daerah yang beranggapan bahwa mungkin makan ya kenyang aja, yang mungkin nasinya yang ditambah dibanyakin, yang nomor 2 sayur, buah, itu ya syukur-syukur kalau ada. Seringkali kita itu jadi masalah, jadi kita banyakkan ke arah kenyang, karbohidrat, dan ya sedikit sayur, sedikit buah, dan sedikit lauk. Mungkin untuk ibu-ibu di luar sana nih, misalnya ada yang belum tahu kalau misalnya gizi buruk itu tidak ditangani secara tepat, apa yang akan terjadi dok komplikasinya? Ya, makasih percobaan. Ya, jadi memang banyak istilah bahwa kan nggak apa-apa dok anak saya, yang penting kan sehat, biarpun kalau diukur, badannya kecil, ini kan nurun bapaknya, dulu juga neneknya kecil kok, atau banyak orang yang berkata, badannya kurus, nggak apa-apa, yang penting kan sehat. Sebenarnya sehat bukan hanya sekedar, sehat itu tidak sakit, tidak demam, tidak batuk, tidak. Tapi kalau seandainya anak dengan mengalami kondisi yang kekurangan gizi, nanti ujung-ujungnya metabolisme terganggu. Kita tahu bahwa otak sebagai bagian yang penting dari tubuh kita itu memerlukan metabolisme yang cukup tinggi. Dia memerlukan protein, memerlukan lemak, memerlukan vitamin, dan sebagainya. Kalau dia mengalami gangguan kekurangan, otomatis perkembangannya dia nggak bisa seperti yang kita mau. Ya, kembangannya lambat atau intelektualnya kurang, walaupun fisiknya secara utuh sesuai dengan anak-anak seumur itu. Baik dokter, berarti memang gizi seimbang ini sangat penting sekali ya dok ya, jangan sampai kurang ataupun berlebih ya dok ya. Ya, betul. Baik. Ya dokter, tadi kan ada istilah nih, gizi yang seimbang ditambah 4 pilar, mungkin bisa dokter jelaskan? Oke, Pak, masih. Jadi sekarang memang banyak istilah yang dipakai, yang populer, yang mudah, yaitu gizi seimbang. Gizi seimbang maksudnya apa sih? Jadi kalau kita memperhatikan dalam gizi itu ada 4 bagian yang kita harus ingat. 1 karbohidrat, 2 sayur-sayuran, 2 buah-buahan, 4 protein, yang 5 lemak. Nah, yang dimaksud seimbang ini adalah karbohidrat perbandingannya sekian persen, protein sekian persen, sayur-sayuran sekian persen, buah-buahan sekian persen. Nah, kekurangannya di negeri kita itu karbohidrat porsinya berlebih. Yang ideal kalau kita mengikuti ilmu gizi itu karbohidrat itu sekitar 50-60% saja. Tapi umumnya di negara kita porsi karbohidrat bisa mencapai 80-90%. Protein yang dianggap bagus itu antara 15-20%. Sayuran 20-25%. Ya, tapi semuanya sering ya karena keadaan ekonomi kita belum bagus, sering terdisosiasi berubah sehingga
banyak kan karbo. Nah, padahal karbo itu sebagai tenaga itu kurang untuk membangun, itu perlu protein. Nah, mungkin dengan cara seperti ini kita inginkan bahwa gizi seimbang itu ya tadi memperbaiki komposisinya, karbo jangan terlalu banyak, tapi ada komponen sayur, ada komponen buah-buahan, ada komponen protein. Nah, ditambah lagi 4 pilar itu kita harus banyak aktivitas, kita banyak mengadakan datang ke tempat-tempat untuk mengukur berat badan, tinggi badan, kepala, terus pola hidup sehat, kebersihan, dan sanitasi. Mudah-mudahan kalau ini kita ikuti semua dengan baik, insya Allah problem gizi itu pelan-pelan bisa teratasi. Oh, baik dokter. Terima kasih banyak Dokter Sumarwoto, spesialis anak, atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Berakhir sudah segmen podcast kita hari ini. Saya Dokter Stefani dan Dokter Sumarwoto pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast dokter kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share di YouTube Rumah Sakit Tebet dan follow IG @Rumah Sakit Tebet. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, Stefani.